Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini melanjutkan qiraah dan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita masih pada pembahasan terkait dengan bab yang ke-20, yaitu babu majaa minat taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Fa kaifa idza 'abadahu? Bab larangan yang sangat berat terkait dengan orang yang beribadah kepada Allah tetapi dia melakukan hal tersebut di kuburan orang saleh. Dan bagaimana kalau seandainya dia menyembah kubur tersebut? Jadi di dalam bab ini Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan dalil-dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang dengan keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kubur orang saleh. Dalil yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka adalah ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan laknat. Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknati orang Yahud dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Lalu kemudian selanjutnya didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faqad naha anhu. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Wa huwa fi akhir hayatihi, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Thumma innahu, kemudian sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknati. Wa huwa fi siyaqi man fa'alahu, dan beliau melaknati ini terkait dengan orang yang berbuat hal tersebut, yaitu yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah, yaitu orang Yahud dan Nasara. Nabi melaknati terkait dengan orang-orang yang berbuat seperti itu. Wassalatu indaha, dan salat di kubur, min dzalika, termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid. Ya, jadi salat di kubur ini termasuk bagian dari menjadikan kubur sebagai masjid, walaupun tidak dibangun bangunan masjid. Wa huwa makna qauliha, dan
Ini adalah makna dari perkataan Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha, khusya ayyuttakhadha masjidan. Dikhawatirkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan masjid, artinya dijadikan tempat orang untuk salat walaupun tidak dibangun masjid. Fa inna sahabata, karena sesungguhnya para sahabat, lam yakunu liyabnu. Para sahabat mereka tidaklah membangun haula qabrihi, di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjidan, masjid. Jadi walaupun tidak dibangun bangunan seperti bangunan masjid, namun digunakan untuk ibadah di situ, digunakan untuk salat di situ, maka itu maknanya menjadikan kubur sebagai masjid. Bahkan dipakai baca Al-Quran di situ. Maka nanti akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya. Berdoa di situ. Wa kullu mawdi'in, dan setiap tempat yusalla fihi, yang digunakan untuk salat, yusamma masjidan, dia disebut masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud, sebagai tempat salat, ya tempat sujud, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci apabila tidak ada air, yaitu kemudian tayamum. Jadi berdasarkan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ju'ilat liyal ardu masjida, dijadikan bagiku masjid, bumi ini, tanah ini semuanya sebagai tempat sujud, tempat ibadah, tempat salat. Walaupun tidak dibangun masjid, tapi ketika dipakai untuk salat, maka itu disebut dengan masjid. Jadi ini jangan terkecoh ya. Jadi tidak mesti menjadikan kubur sebagai masjid, itu tidak mesti harus ada dibangun bangunan seperti kubah atau semisalnya. Asalkan digunakan untuk salat, maka itu sama saja menjadikan dia sebagai masjid. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang disebutkan oleh al-musannif adalah merupakan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yuwaddihu bihi ma tadullu alaihi al-ahadits. Ya, perkataan ini menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis as-sabiqatu, yang telah lalu, fil babi, di dalam bab ini. Tawdihu kalam Ibnu Taimiyah, penjelasan perkataannya Ibnu Taimiyah. Faqauluhu, maka perkataannya Ibnu Taimiyah, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hidup beliau. Kama fi hadithi Jundub, sebagaimana di dalam hadisnya sahabat Jundub. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Jundub bin Abdullah. Yang kata sahabat Jundub bin Abdullah, ini 5 hari sebelum beliau wafat. Wa qawluhu, dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Lalu kemudian Nabi melaknati, ini terkait dengan pelaku-pelaku yang menjadikan kubur para Nabi sebagai masjid, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Kama fi hadithi Aisyah, sebagaimana di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Taimiyah, wa salatu indaha min dzalik, salat di kubur termasuk hal tersebut. Ay min ittikhadhiha masajidah, termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu, wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid. Ay, maknanya, maksudnya adalah as-salatu indal quburi min ittikhadhiha, salat di kubur termasuk menjadikan kubur sebagai masajidah, sebagai masjid, al-mal'unu, yang dilaknati, man fa'alahu, pelakunya, walau biduni bina'i masajid, walaupun tanpa membangun masjid. Jadi salat di kubur orang saleh termasuk menjadikan kubur sebagai masjid, walaupun tanpa ada bangunan masjid. Wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Taimiyah, wa huwa ma'na qawliha, ini adalah makna dari perkataannya Aisyah radhiyallahu anha,
khasyiya ayyuttakhadha masjidan. Nabi khawatir dijadikan tempat salat. Kalau sudah diterjemahkan berdasarkan penjelasan tadi, maka yang dimaksud menjadikannya sebagai masjid adalah jadikan tempat salat. Makna qauli Aisyah, yaitu maknanya makna dari perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha fi ta'lili dafnin Nabi, dalam menyebutkan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan fi baiti, di dalam rumahnya. Wa adami ibraz qabri, dan tidak dikuburkan di luar rumah karena khawatir dijadikan tempat salat. Wa qawluhu, dan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Karena para sahabat tidak membangun di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Ai lima alimu, ya karena mereka mengetahui ini. Lima alimu, karena mereka mengetahui min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, begitu sangat kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Wa taghlidhihi, dan sangat berat sekali larangan ini. Wa la'ni man fa'alahu, dan Nabi melaknati orang yang melakukan hal tersebut. Fayakunul maqsudu, maka yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid adalah an-nahyu 'anis salati 'indaha, larangan salat di kubur. Wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Taimiyah, wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi, ya, wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Ya, setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan salat di tempat tersebut, faqad ittukhidha masjidan, maka tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Likaunihi u'idda lis-salati, karena tempat tersebut disiapkan untuk salat, wa illam yubna, walaupun tidak dibangun bangunan. Wa qawluhu, dan perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk salat dia disebut masjid. Wa illam yaqsid bidzalika bi khususi, walaupun dia tidak memaksudkan dengan hal tersebut secara khusus. Jadi tempat itu tidak dijadikan secara khusus untuk salat. Bal Naam. Bal uqi'at fihi salatu, tetapi ditunaikan di tempat tersebut salat. Ya aradan. Ya aradan ini dia ya pada saat itu saja, ya. Lamma hana waqtuha fihi, ketika datang waktunya di tempat tersebut. Jadi misalnya ada orang, ya, dia datang waktunya. Waktu salat dia tidak memaksudkan untuk salat di kubur, tapi ketika datang waktunya dia salat di kubur, ini termasuk juga menjadikannya sebagai masjid. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Taimiyah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci sebagaimana air. Arada bihi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menginginkan dengan menyebutkan hadis ini al-istidlala, berdalil lil jumlati allati qablahu, terkait dengan permasalahan yang sebelumnya. Haitsu samma sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai di dalam hadis ini al-ardu, bumi seluruhnya, Nabi sebut sebagai masjidan, sebagai masjid. Tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha, boleh salat di tempat mana saja di bumi. Illa mastathnahu ad-dalilu, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Yaitu apa? Yang pertama adalah kubur. Yang kedua al-hammam, kamar mandi. Ya, apalagi WC tentunya bukan. Ya, jadi al-ardu kulluha masjidun illa al-qabra wal hammam. Bumi ini semuanya bisa digunakan untuk salat, kecuali kuburan dan kamar mandi, hammam. Maka dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini ada beberapa makna menjadikan kubur sebagai masjid. Ada beberapa makna.
Makna yang pertama, ya, yaitu bina'ul masjid. Membangun masjid alal qabr, di atas kubur. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang al-Yahud dan an-Nasara. Ulaika, yang di hadis pertama. Ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihim masjida. Ini yang pertama. Membangun masjid. Dikubur, lalu kemudian dibangun masjid. Yang kedua, yaitu mengkhususkan, ya, takhsisu al-qabri, ya, takhsisul qabri, mengkhususkan kubur bis salati, dengan salat. Artinya sengaja mengkhususkan melakukan salat di kubur tertentu. Ini yang kedua. Takhsisul qabri bis salah. Mengkhususkan kubur tertentu, dia melakukan salat di kubur situ, dan dia menyengaja mengkhususkan kubur tertentu dengan menunaikan salat di tempat tersebut. Misalnya ada kuburan Syekh Fulan, Wali Fulan, dia khususkan untuk salat di kuburnya Syekh Fulan. Sengaja dia melakukan hal itu dan mengkhususkannya. Makna yang ketiga, ya, as-salatu fil qabri biduni takhsis. Ya, dia salat di satu kubur tanpa pengkhususan. Ya, as-salatu fil qabri biduni takhsisin. Ya, salat di kubur tanpa pengkhususan. Yang tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, itu lamma hana waktuha. Ketika masuk waktunya, ya, dia tidak mengkhususkan kuburan orang tertentu. Ya, dia tidak mengkhususkan kubur tertentu, tapi ketika masuk waktu salat, dia salat di kuburan tersebut. Saya salat di kubur. Nah, ini semuanya, tiga bentuk ini termasuk yang dilarang. Ya, termasuk yang dilarang. Jadi yang pertama adalah membangun masjid, sengaja jelas dia bangun masjid di atas kubur orang saleh. Yang kedua, takhsisul qabri bis salati wa illam yubna, walaupun nggak dibangun, tapi dia khususkan kubur tertentu untuk melakukan salat di kubur tersebut. Ya, dia sengaja khususkan untuk mengerjakan salat di kubur itu. Misalnya ada kuburan Syekh Fulan, sengaja dia datangi untuk mengerjakan salat di situ. Atau ketika masuk waktu salat, dia salat di satu kubur. Ya, dia nggak tahu itu kubur siapa, atau dia tidak mengkhususkan kubur tertentu, tapi dia salatnya di situ. Nah, ini tiga jenis ini, tiga bentuk ini masuk ke dalam larangan. Ya, masuk ke dalam apa? Larangan. Karena yang pertama, yaitu membangun kubur, membangun masjid di atas kubur, jelas. Yang tadi Nabi sabdakan dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salihu aw al-'abdus salihu banau 'ala qabrihi masjidah. Bangun kubur. Ya, membangun di atas kuburnya masjid. Ya. Lalu kemudian ittikhadhu, ini yang laknatullah 'alal yahud wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknati orang Yahud dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, kalau hadis yang pertama itu membangun, jelas bangun masjid di atas kubur. Yang hadis kedua dan yang ketiga itu menjadikan kubur sebagai tempat salat. Ya. Baik itu dia sengaja dia khususkan kubur tertentu sebagai tempat salat, atau dia tidak khususkan tapi dia pakai salat atau dia salat di kubur tersebut.
Nah, ini. Jadi yang kedua dan ketiga masuk ke dalam ittikhadhu al-qubur masajid. Ya, ittikhadhu qubur al-masajid. Jadi ini ada 3 bentuk. Nah, lalu kemudian selanjutnya hadis yang keempat ya, yang didatangkan oleh al-musannif rahimahullahu taala, wali Ahmad, dan di dalam riwayatnya Imam Ahmad bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid, sanad yang hasan. Ani bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu'. Ya, marfu'an secara marfu'. Inna min syirarin nasi, sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk adalah man tudrikuhumus sa'atu, orang yang hari kiamat terjadi, wahum ahya'un, sedangkan mereka masih hidup. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat sujud, tempat sholat. Warawahu Abu Hatim, dan Imam Abu Hatim meriwayatkannya juga, meriwayatkan hadis ini juga fi sahihihi, di dalam sahihnya. Syirarun nasi, penjelasan Syekh Shalih Fauzan ini, syirarun nasi bi kasri syini jam'u syarrin, af'alu tafdhilin. Ya, ini termasuk menunjukkan yang paling ya. Jadi jamak menunjukkan paling buruk, manusia paling buruk. Man tudrikuhumus sa'atu, orang yang dia hari kiamat terjadi. Ai muqaddimatiha. Ini penjelasan Syekh bukan pas kiamat terjadi, bahkan tanda-tanda besarnya. Ketika tanda-tanda besarnya terjadi, ka khurujid dabbati, seperti keluarnya dabbah, itu hewan, wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Jadi ketika tanda-tanda besar ini terjadi, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Lalu kemudian yattakhiduna al-qubura masajida, menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, ay bis salati indaha, dengan salat di kubur tersebut, wa ilaiha, dan salatnya menghadap kubur tersebut. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumus sa'atu alaihim wa hum ahya'un. Nabi SAW memberitahukan tentang orang-orang yang di mana hari kiamat terjadi, sedangkan mereka masih hidup. Annahum syirarun nasi, bahwa mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Yang dimaksud tanda hari kiamat terjadi adalah dia mendapati tanda-tanda besarnya, karena seperti orang yang mendapati matahari terbit dari barat, maka sudah tidak lagi bisa bertaubat. Kalau toh beramal salih sudah tidak terhitung. Wa minhumul ladzina yusalluna 'indal quburi, dan di antara orang yang paling buruk adalah yang salat di kuburan. Wa ilaiha, dan menghadap kuburan. Wa yabnuna 'alaiha al-qibaba, dan membangun kubah-kubah di atas kuburan. Wa hadza tahdhirun li ummatihi, ini adalah merupakan peringatan keras bagi umat, ya, an taf'ala ma'a quburi nabiyihim wa salihihim. Ini peringatan bagi umat agar mereka tidak melakukan dengan kubur pada nabi dan orang salih, mithla fi'li haula'il asyrari, seperti perbuatannya orang-orang yang paling buruk. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan judul bab, anna fihi tahdhira min ittikhadil quburi masajid, bahwa di dalamnya terdapat tahdzir, peringatan keras menjadikan kubur sebagai masjid. Yusalla fi sahatiha, yang dimana orang mengerjakan salat di area kubur tersebut. Wa yutabarraku biha, dan
ya, berharap keberkahan dengan kubur. Li'annahu dzari'atun ila syirki, karena ini adalah merupakan sarana menuju kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah at-tahdziru 'anis salati 'indal qubur. Ini peringatan keras melakukan salat di kuburan. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena dia adalah merupakan sarana yang menghantarkan pada kesyirikan. Yang kedua, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajid lis-salati fiha. Siapa orang yang menjadikan kubur orang saleh sebagai masjid, mengerjakan salat di kubur tersebut, fahuwa min syiraril khalqi, maka dia termasuk seburuk-buruknya makhluk. Wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah, walaupun tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna as-sa'ata taqumu ala syirarin nasi. Sungguhnya hari kiamat yaitu terjadi pada orang-orang yang paling buruk. Yang keempat, at-tahdziru, ini peringatan yang sangat keras, anisyirki wa wasailihi, ya, peringatan keras terkait dengan kesyirikan dan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, wa ma yuqarribu ilaihi, dan bisa mendekatkan pada kesyirikan. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasaili. Ya, walaupun tujuannya dari orang yang melakukan sarana-sarana kesyirikan ini niatnya baik sekalipun. Ya, walaupun niatnya baik sekalipun, tetap tidak diperbolehkan dan dilarang. Nah, maka masjid-masjid atau kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan nabi, orang saleh, para raja, ya, kemudian ya dihilangkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Ya, ketika dakwah beliau masuk ke kota Makkah, Madinah, itu bukan kuburan yang dihancurkan, tapi kubah-kubah yang ada di atas kuburan. Dan ya tidak diperkenankan sholat di kubur-kubur tersebut. Bahkan kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahkan menurut zahirnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak sah salat di kubur. Ya. Tidak sah salat di kubur. Itu. Ya, jadi ketika dia kubur itu dijadikan sebagai tempat ibadah, ya, sebagai masjid, tempat salat, apalagi misalnya dibangun kubah-kubah, ya kubah-kubahnya dihilangkan. Ya, kubah-kubahnya dihilangkan. Agar tidak dijadikan sebagai tempat ibadah lagi. Agar tidak dijadikan sebagai tempat salat di tempat tersebut. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan perintah alla tada' timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kau biarkan ada berhala kecuali dihancurkan, dan juga kubur yang tinggi, artinya ada bangunan dan seterusnya, kecuali diratakan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Itu artinya bahwa meratakan kubur-kubur yang dibangun itu adalah merupakan perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar supaya apa? Agar supaya kubur-kubur tersebut tidak dijadikan tempat ibadah. Nggak dipakai buat salat, baca Al-Quran, berdoa, dan memang bukan tempat untuk ibadah kubur. Sebagaimana nanti pada bab yang selanjutnya. Ya, sebagaimana pada bab-bab yang selanjutnya nanti akan dijelaskan. Ya, termasuk baca Al-Quran, termasuk berdoa di situ. Di kubur itu dilarang. Hal ini dilarang. Salat dilarang. Naam, kita sebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, sahibul matan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam matan Kitab Tauhid. Yang pertama, ma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi inda qabri rajulin salihin walau sahhat niyatul fa'il. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait orang yang membangun masjid di kubur, ya,
yang dia digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi dikubur orang saleh. Walaupun niatnya benar. Perbuatan ini tetap perbuatan yang dilarang. Walaupun niatnya benar, tapi perbuatannya perbuatan yang dilarang. Maka tetap nggak boleh. Dan di dalamnya terdapat menyerupai orang-orang musyrik. Yang kedua, an-nahyu 'anit tamatsili wa ghiradul amri fi dzalik. Larangan membuat rupaka-rupaka, lukisan makhluk hidup, patung makhluk hidup, dan begitu beratnya larangan hal itu. Ya, jadi sangat berat larangannya. Kenapa? Karena nanti itu akan bisa mendatangkan madarat yang besar di belakang. Yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghati sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Ini kita mengambil pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Kaifa bayyana lahum hadza awwala? Ya, di awal mula Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Tsumma qabla mauti bi khamsin, kemudian sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan lagi. Tsumma lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebutkan lagi terkait dengan orang-orang yang melakukan hal itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengingatkan hal ini. Yang menunjukkan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat dari sebab-sebab kesyirikan, jangan sampai dikerjakan. Yang keempat, nahyuhu an fi'li inda qabrihi qabla ayyujadal qabru. Nabi SAW sudah melarang perbuatan seperti ini dikerjakan di kubur beliau, bahkan sebelum kubur Nabi ada. Nabi sudah melarang. Wa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Sudah, padahal kubur Nabi belum ada, tapi Nabi sudah melarang hal tersebut. Al-khamisatu, yang kelima, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, terus dibangun juga, itu termasuk adalah sunnahnya orang Yahudi dan Nasara terkait kubur Nabi mereka. Yang keenam, la'anahu iyyahum ala dzalik. Nabi melaknati mereka karena perbuatan itu. Yang ketujuh, anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu iyyana an qabrihi. Jadi ketika Nabi katakan Allah laknati Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid, maksudnya adalah Nabi melarang kita untuk melakukan hal tersebut pada kubur beliau. Jadi jangan perlakukan, kalau dibahasakan, jangan perlakukan kuburku seperti perlakuannya orang Yahudi dan Nasara pada kubur Nabi mereka. Yang kedelapan, al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Alasan kenapa kubur Nabi tidak diletakkan di luar. Yang pertama, karena khawatir dijadikan tempat ibadah. Ya. Yang kedua, memang Nabi ketika wafat dikuburkan di tempat wafat. Ya. Sebagaimana Nabi telah sabdakan itu, ya, tidaklah seorang nabi kecuali dikuburkan di tempat beliau wafat. Yang kesembilan, makna menjadikan kubur sebagai masjid itu tadi kita sudah jelaskan 3 makna. Membangun masjid di atas kubur, mengkhususkan kubur tertentu untuk digunakan salat, atau dia ya salat tanpa pengkhususan tapi dikubur. Ini sama-sama dilarang. Yang ke-10, Nabi SAW menyebutkan bersamaan antara menjadikan kubur sebagai masjid, orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, dengan orang yang ketika kiamat terjadi dia masih hidup. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan, jadi disebut bersamaan, bahwa mereka sama-sama orang yang dalam keadaan buruk. Maka Nabi menyebutkan sarana yang bisa menghantarkan kesyirikan sebelum kesyirikan terjadi. Disertai dengan menyebutkan bagaimana nanti dampak buruknya. Ya, dampak buruknya. Maka ketika kiamat terjadi, ya orang-orang yang paling buruk yang ya, termasuk yang berbuat kesyirikan, itu yang paling buruk mereka. Dan kiamat terjadi pada orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi tinggal orang-orang yang kufur ketika kiamat terjadi. Karena orang-orang yang beriman Allah wafatkan. Yang ke-11, Nabi menyebutkan di dalam khutbahnya sebelum wafatnya, 5 hari sebelum wafat,
bantahan kepada dua kelompok yang mereka adalah seburuk-buruknya pelaku kebid'ahan. Bahkan sebagian para ulama mengeluarkan mereka dari 72 golongan. Yaitu apa? Ar-Rafidhah wal Jahmiyah. Ya. Kenapa ini termasuk dari dalamnya terdapat bantahan terhadap Ar-Rafidhah wal Jahmiyah? Sebab Ar-Rafidhah lah yang memunculkan peribadatan kepada kubur, yang membangun kubur, sehingga kemudian lama-kelamaan menyembah kubur. Ya. Jadi ini Ar-Rafidhah oleh sebagian para ulama dikeluarkan dari 72 golongan. Yang artinya bahwa mereka tidak lagi termasuk firqah kaum muslimin, mereka adalah termasuk orang-orang musyrikin kafirin. Sedangkan Al-Jahmiyah, ya mereka adalah yang menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi menurut atau Syekh menjelaskan di sini di antara dua kelompok ahlul bid'ah yang paling buruk, yang pertama Rafidhah dan dikeluarkan dari 72 golongan, yang kedua Jahmiyah yang menolak nama dan sifat bagi Allah yang juga dikeluarkan dari 72 golongan. Alias kufur, ya. Maknanya maksudnya adalah kufur mereka. Ya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti nggak ada. Makanya kata para ulama, Al-Jahmiyah itu ta'budu adaman. Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang nggak ada. Bagaimana Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, itu sama saja tidak ada. Ats-tsaniyata asyrata, yang ke-12, ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naz'i, ujian bagi Nabi mengalami berat ketika menjelang dicabut nyawanya beliau, ruhnya beliau. Ini Nabi pun mengalami yang dialami oleh manusia. Yang ke-13, ma ukrima bihi minal khullati, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan kekasih Allah. Ya, jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa yang benar Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Tidak lantas Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, tidak. Karena Khalil lebih tinggi dibandingkan Habib. Ar-rabi'ata asyrata, yang ke-14, at-tasrihu bi annaha a'la minal mahabbati. Ya, ini tadi. Penjelasan bahwa khullah, Khalil tadi lebih tinggi daripada al-mahabbah. Jadi kalau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam Habibullah, itu sama saja berarti turun derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Tidak disebut Habibullah. Yang ke-15, al-khamisata asyrah, at-tasrihu bi anna as-siddiqa afdhalus sahabah. Penjelasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat yang paling utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau kuntu muttakhidan minkum khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari kalangan kalian, yang aku jadikan kekasihku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan yang ke-16, al-isyaratu ila khilafatihi. Ini adalah merupakan isyarat bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lah yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali orang yang terbaik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, kalau aku boleh menjadikan kekasih setelahku dari kalangan kalian, niscaya aku jadikan Abu Bakar kekasihku. Ini menunjukkan keutamaannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi ringkasnya ya, bahwa menjadikan kubur sebagai masjid, ada kalanya maknanya dia bangun, ada kalanya dia salat secara khusus di kubur tertentu, atau dia salat di kubur tidak secara khusus. Semuanya ini termasuk yang dilarang. Naam. Ini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz. Barakallahu fikum wa fikumullah. Mengapa Syekh membedakan bentuk larangan salat di kuburan yang menyengaja dengan yang tidak menyengaja? Jazakumullahu khairan.
Ya, yang dimaksud tadi dia sengaja sholat di kubur, tapi tidak mengkhususkan tempat kubur tertentu, begitu ya. Jadi nanti dibedakan kalau kasus dia tidak tahu di situ, misalnya di masjid itu ada kubur, dia sholat dan seterusnya, itu lain ceritanya. Ya, itu lain ceritanya. Itu berbeda pembahasannya. Atau misalnya di masjid itu sudah ada pembatasnya yang memisahkan antara masjid dan kubur, itu lain, pembahasannya lain. Jadi pertama yang dimaksud di dalam hadis yang pertama tadi adalah menjadikan kubur orang saleh dibangun masjid. Itu poin satu. Itu sudah saya jelaskan. Yang kedua, dia mengkhususkan kubur tertentu, misalnya Syekh Fulan ya, ada kuburnya Syekh Fulan, Wali Fulan. Dia khususkan dirinya, dia salat di kuburnya Syekh Fulan tersebut. Wah, ini kuburnya Syekh Fulan nih, saya mau salat di sini aja misalnya. Yang ketiga, dia tidak mengkhususkan tempat kuburnya Syekh Fulan, tapi dia menyengaja sholat di kubur ketika masuk waktunya. Tapi dia tidak khususkan kuburnya. Ini bagian yang terlarang juga. Ya, jadi misalnya ada pekuburan umum nih, masuk waktu sholat, orang sholat di kuburan umum itu, ini tidak boleh. Tidak diperkenankan. Dia kan berarti tidak mengkhususkan kubur tertentu. Atau yang nomor dua tadi, ada kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat. Lalu dia sholat di kuburan keramat itu. Dia khususkan sholat di situ. Makanya tadi taksis ya. Taksis, dia khususkan kuburan tertentu yang dianggap keramat itu. Baik kuburan yang dianggap keramat ataupun yang tidak dianggap keramat, dia khususkan atau dia tidak khususkan, tapi sholat di kubur, tetap ini bagian yang dilarang. Masuk dalam ittikhadhu al-qubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, nanti penjelasan dari para ulama berbeda lagi ketika misalnya sudah ada pemisah antara dinding masjid dengan kubur, ada pemisah, dipisahkan. Maka ini tidak lagi menjadikan kubur sebagai tempat salat. Enggak, ini masjid memang terpisah. Ya, begitu. Ya, nanti berdiskusi lagi para ulama terkait dengan masalah itu. Tapi kalau jelas-jelas itu kuburan, dia salat di situ, walaupun dia tidak khususkan kuburan syekh si fulan, syekh tertentu, kubur tertentu, tetap dilarang. Apalagi kalau dia mengkhususkan kubur tertentu karena dia yakini ada keutamaan tertentu misalnya, ini makin dilarang lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya ketika ada sebagian orang dia sholat di bawah pohon, di mana di pohon itu dibaiatlah para sahabat dahulu. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada rombongan, lalu kemudian rombongan itu berhenti di waktu sholat. Ketika sholat sunnah, didapati orang-orang itu sholatnya di bawah pohon itu. Tanya, kenapa kalian sholat di sini? Ya karena dulu Rasulullah SAW membaiat para sahabat di sini, baiatul ridwan. Ditebang oleh sahabat Umar karena dia mengkhususkan tempat itu untuk mengerjakan sholat. Sedangkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan keutamaan khusus. Bahkan tadi kita sudah baca apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi semuanya tempat salat kecuali dua, kuburan dan kamar mandi. Kuburan dan kamar mandi. Wallahu taala ala wa ala. Nah, ini yang bisa kita bahas ikhwatul iman. Azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini menyempurnakan pembahasan kita pada bab yang ke-20. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan kita pada bab selanjutnya di pertemuan kita yang selanjutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.